Kalau siapa yang diuntungkan oleh situasi COVID-19? Jawabannya ada dua. Yang pertama, halo milenial, jumpa lagi dengan Rindu Diskusi. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu tentang COVID-19. Siapa yang diuntungkan? Ngerasa nggak bahwa kita telah 2 tahun didera oleh COVID-19 dan hidup kita sangat-sangat dirugikan. Semuanya merasa dirugikan. Lalu saya tergelitik, kalau semuanya merasa dirugikan, adakah yang merasa diuntungkan? Dan siapa yang diuntungkan? Ada banyak hal yang ingin saya diskusikan, tapi ingin memulai dari istilah perang melawan COVID. Kalau bicara perang, kita coba ingat kembali perkataan Sun Tzu, itu apa gantung. Kalau bicara perang, kita coba ingat kembali perkataan Sun Tzu, ahli strategi militer Tiongkok era Tiongkok kuno. Sekaligus dia adalah seorang penulis The Art of War yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Menurut Sun Tzu, kenali dirimu, kenali musuhmu, maka 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Anggaplah kita ini adalah pasukan Avengers dalam serial Endgame yang akan mengalahkan Thanos. Musuh kita siapa? Ya, musuh kita adalah COVID-19 itu sendiri. Ada juga yang ketiga, itu sekutu. Kalau ada orang yang tidak percaya COVID, mengkampanyekan bahwa COVID itu hoax, bohong, dan mengajak orang untuk mengabaikan protokol kesehatan, maka sudah pasti dia adalah sekutu COVID. Saat ini, menurut catatan Tempo, pada Senin kemarin, tanggal 26 Juli, tingkat penularan harian COVID-19 atau positive rate itu tidak terkendali di angka 22,2% dan menempati posisi positive rate tertinggi ke-7 di dunia. Berapa persen kondisinya virus terkendali? Menurut WHO, penularan COVID dianggap terkendali jika positive rate-nya mencapai 5%. 5% ini adalah diukur dari jumlah yang positif pada semua yang tes kali 100. Jadi, semakin banyak orang yang tes dan semakin banyak orang yang negatif, maka positive rate-nya semakin kecil. Amerika sendiri hingga saat ini mencapai 9,13% dan India yang kemarin mengalami tsunami virus Delta itu sudah di angka 1,77%. Kenapa kita masih berada di 22%? Inilah yang saya maksud bahwa kita tidak totalitas. Anggaplah pemerintah melakukan perang melawan virus, maka tugas kita adalah perang melawan sekutu virus. Selain kita kampanye dan melawan sekutu virus, yaitu membentuk relawan. Teman-teman tahu nggak bahwa kemarin pada tanggal 26 Juli ada salah seorang keluarga yang dermawan, itu keluarga Akiditio di Palembang, yang menyumbangkan tidak tanggung-tanggung 2 triliun rupiah untuk penanggulangan COVID-19. Kalau semua orang saling bergotong royong untuk melawan virus, maka saya pikir pasukan Avenger kita ini akan lebih banyak jumlahnya ketimbang sekutu Thanos. Ada Karang Taruna, ada ibu-ibu PKK, ada pejabat RT RW, dan semua ini perlu dilibatkan. Kenapa ini perlu? Karena COVID tidak selesai bukan karena mungkin saja tidak selesai, bukan karena virusnya yang cepat menyebar dan testing ataupun tracking terhadap keluarga pasien yang kurang maksimal, tapi karena banyak sekutu-sekutu virus yang masih bebas berkeliaran. Pertanyaan yang kedua yang ini menjadi pertanyaan inti, atas semua kerugian hidup kita, siapa yang diuntungkan? Kita sangat rugi pada sisi ekonomi. Teman-teman bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021, anggaran dari APBN dan APBD itu dipangkas untuk penanganan COVID-19. Nah, karena APBN atau APBD untuk program itu dipangkas, maka kegiatan-kegiatan pembangunan itu terbatas. Kalau kegiatan pembangunan terbatas, maka banyak pekerja yang tidak bisa menghasilkan uang, kemudian daya beli lemah, ekonomi lesu, banyak kelaparan. Dari sisi sosial juga, banyak ketakutan, banyak teror, hoax, chaos, mobilitas terbatas, kriminalitas,
perceraian dari kemiskinan. Cara ngecek bahwa kita ini rugi atau tidak sangat sederhana. Jika banyak yang sakit, ekonomi tidak berjalan, dan mobilitas terbatas, sudah pasti itu rugi. Sebaliknya, kalau di negara kita banyak yang sehat, ekonominya berjalan, mobilitasnya berjalan, maka kita untung. Tapi ada juga yang meskipun mobilitas terjalan, mereka untung pada sisi ekonomi. Bahkan semakin tidak ada tatap muka, mereka semakin diuntungkan. Kalau ditanya, kira-kira menurut kamu siapa yang diuntungkan oleh COVID-19? Jika pertanyaannya diuntungkan oleh COVID-19, jawabannya tidak ada. Sepengetahuan saya, tapi kalau siapa yang diuntungkan oleh situasi COVID-19, jawabannya ada dua. Yang pertama, korporasi yang bergerak di bidang data, dan yang kedua, perkorporasi yang bergerak di bidang dunia digital, ataupun media daring, apapun itu produknya. Mereka tidak pernah terdampak oleh virus 19, bahkan semakin melejit. Dan inilah inti yang ingin saya sampaikan, bahwa pergerakan COVID ini searah dengan pergerakan industri digital. Keduanya sama-sama meminimalisir tatap muka dan pergerakan orang lebih banyak menggunakan teknologi digital. Revolusi digital sudah dimulai sejak awal 2000-an ketika internet mulai berkembang dan memiliki kecepatan tinggi. Dan semakin ke sini, semakin orang menggunakan internet. Internet menjadi gaya hidup dan kita sangat ketergantungan dengan internet. Dan inilah ciri dari revolusi digital. Hidup kita dikendalikan oleh internet dan oleh big data. Banyak sekarang toko-toko atau pusat swalayan, pusat pembelanjaan yang tutup dan tumbuh menjamurnya industri-industri digital. Sadar tidak sadar, perilaku kita itu dipengaruhi oleh big data. Misalnya begini, kamu suka nonton musik. Ketika kamu mengklik musik di media digital tersebut, maka aplikasi itu akan menyuguhkan tema-tema yang sesuai dengan passion kamu. Akan ada musik di beranda itu. Misalnya di YouTube, ketika kita sering memutarkan musik, kita akan disuguhi oleh musik-musik tertentu. Di Instagram, kalau kita misalnya sukanya belanja, maka produk-produk belanjaan akan muncul di beranda kamu. Mereka seakan-akan lebih dekat ketimbang orang tua, seakan-akan lebih dekat ketimbang tetangga ataupun pacar. Dan itulah big data, itulah algoritma. Ketika kita merasa nyaman, merasa dimengerti, lama-kelamaan akan merasa dimanjakan dan digiring menuju budaya yang instan. Budaya yang bebal, yang dangkal, dan budaya yang konsumtif. Jadi saya ingin katakan bahwa yang diuntungkan dari situasi COVID-19 itu adalah pihak yang bergerak di bidang data, kecerdasan buatan, robotik, dan informasi. Apakah kita mau digiring menjadi konsumtif atau menjadi produk? Meskipun pandemi selesai, kita sudah dipersiapkan pada budaya baru, yaitu budaya digital, budaya instan, budaya banal. Inilah perjalanan sejarah yang harus segera direspon. COVID ini bukan hanya soal kesehatan, tapi ini adalah pengantar budaya baru. Percepatan teknologi ini, percepatan industri digital, kalau tidak dibarengi dengan percepatan kesadaran, maka kita akan menjadi semakin terasing. Kemudian merasa semakin tidak bermakna, dan muncul semakin banyak ketimpangan. Orang kaya karena dia bisa memanfaatkan ke teknologi akan semakin melejit, tapi orang miskin yang tidak melek teknologi dan tidak punya perangkat teknologi, bahkan blank spot, maka dia akan semakin terpinggirkan. Pertanyaan yang perlu untuk dijawab oleh kita semua yaitu bagaimana caranya agar bisa melek teknologi digital. Saya kira masyarakat sudah bisa mengaplikasikan internet dalam hidup. Yang perlu dibangun adalah menggeser budaya konsumtif menjadi budaya produktif. Di beberapa daerah, kita masih sering menjumpai area yang susah sinyal, bahkan blank spot, tidak ada sama sekali sinyal. Atas dasar inilah, maka perlu Menkominfo harus menjawab digitalisasi, termasuk juga pemerintahan daerah. Kita tidak pernah tahu berapa persen daerah yang sudah memiliki sinyal ataupun belum. Selain karena soal sinyal, perlu untuk dibangun adalah bagaimana agar kuota dan pulsa ini bisa terjangkau. Ini adalah tantangan kita. Kita tidak mungkin bisa mengejar ketertinggalan kalau misalnya perangkat sinyal dan perangkat kuota ataupun pulsa ataupun data juga
masih sangat mahal. Dan yang ketiga, kita perlu mendorong mentalitas budaya produktif. Ini hanya bisa dilakukan oleh masyarakat sipil. Sederhana saja begini. Media sosial ini adalah ibarat pasar yang sangat riuh. Semua orang posting di media sosial. Kalau kita sedikit saja mengabaikannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuno. Bahkan Bill Gates sendiri sudah menyampaikan kalau satu bisnis itu tidak menggunakan internet, lama-kelamaan bisnis itu akan menjadi fosil. Dan inilah catatan penting dari perjalanan COVID-19 yang masih pasang surut di Republik ini. Mengakhiri sesi ini, saya ingin menyimpulkan bahwa kita harus sudah menyudahi COVID dengan cara melawannya. Baik itu turut melakukan prokes, melawan hoax, dan melawan sekutu-sekutu virus. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk menjadi produktif di era digital. Semua perangkat kita ada dalam genggaman. Dalam kalkulasi kapitalistik, semua hal itu punya nilai lebih. Artinya apa? What you have, that you do more.